Berkegiatan di luar ruang saat ini bukan merupakan kegiatan langka. Saat ini semua orang bisa melakukannya. Tentunya kita harus berbekal fisik maupun mental, dan yang pasti adalah ilmu tentang bertahan hidup di hutan atau dikenal dengan survival. Apa itu survival? Survival adalah kondisi di mana kita mempertahankan hidup saat berada di alam bebas dari hambatan sebelum mendapat pertolongan. Apa saja yang bisa kita lakukan saat berada dalam kondisi survival? Ada beberapa teknik, yaitu mulai dari membuat perlindungan shelter atau bivak, mencari sumber air, membuat api, dan mengenal makanan yang bisa dikonsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Shelter atau bivak. Apa itu shelter? Yaitu suatu tempat perlindungan sementara di alam bebas di berbagai ancaman seperti cuaca ekstrim, binatang buas, dan angin. Shelter sendiri ada berbagai macam. Shelter alami yaitu shelter yang disiapkan sendiri oleh alam, seperti gua, cerukan batu, tebing, dan sebagainya. Kemudian shelter buatan, yaitu yang dibuat oleh manusia menggunakan flysheet, jas hujan, yang dibuat dengan bahan-bahan dasar dari alam seperti daun, akar, dan ranting. Pastikan analisa lingkungan terlebih dahulu pada saat akan berhenti istirahat. Lihat bagian atas ada ranting pohon yang rapuh, pastikan juga di sekitar tidak ada sarang hewan dan lain sebagainya. Sampai betul-betul aman untuk istirahat dan mendirikan shelter atau bivak. Dan juga jangan mendirikan shelter atau bivak di aliran sungai. Sumber air. Air sebagai sumber kehidupan memiliki urutan nomor 2 dalam survival setelah tempat perlindungan. Manusia bisa bertahan tanpa air hingga 3 hari. Namun dengan adanya air, manusia bisa bertahan hingga 3 minggu tanpa mengkonsumsi makanan. Bagaimana cara mendapat air di gunung hutan? Air bisa didapat dari sumber air langsung, yaitu embun, air hujan, mata air, dan sungai. Dan sumber air tumbuhan yaitu dari bambu, akar, lumut, buah kelapa, dan masih banyak lagi. Air sungai merupakan sumber air langsung yang bisa kita dapat tanpa bersusah payah dalam proses pengambilannya dengan menggunakan botol atau kantong air. Air genangan juga termasuk sumber air, namun sebelum dikonsumsi harus dijernihkan atau dimasak terlebih dahulu untuk mensterilkan dari kuman atau bakteri. Bambu termasuk sumber air dari tumbuhan karena menyimpan air cukup banyak. Bambu juga bisa dijadikan bahan untuk mendirikan shelter atau dijadikan media memasak. Setiap ruas bambu menyimpan air dan ada juga yang kosong. Cara memastikannya cukup memukul tiap-tiap ruasnya. Jika bunyinya tidak nyaring, kemungkinan ada air di dalamnya. Kantong semar adalah tumbuhan penampung air. Air yang ada di dalam kantong semar memiliki tingkat keasaman yang netral, sehingga sangat baik diminum jika dalam keadaan terdesak. Tapi ingat, kantong semar juga merupakan tumbuhan pemakan hewan atau serangga. Jadi, sebelum mengambil air, periksa dahulu dan pastikan aman dari bangkai serangga. Api. Api menjadi hal yang penting bagi semua kegiatan di luar ruang. Tanpa api, kita tidak bisa memasak atau sekedar membuat kopi panas. Api juga bisa berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita, menjauhkan kita dari hewan-hewan buas, serta bisa juga untuk membuat komunikasi keberadaan kita supaya bisa ditemukan. Teknik api yang paling mudah dengan menggunakan sumber panas dari korek api dan parafin. Usahakan saat kalian ingin melakukan kegiatan di alam bebas, selalu membawa penghantar panas seperti korek api lebih dari 1. Selanjutnya, jika tidak membawa bahan-bahan untuk membuat api, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik, yaitu bow drill, hand drill, dan fire plow. Ketiganya menggunakan kayu sebagai medianya. Caranya adalah dengan menggesekkan tongkat pada poros ke papan kayu yang telah dibuat sedemikian rupa. Gesekan 2 kayu tersebut akan menciptakan energi panas menghanguskan permukaan menjadi bara. Sumber makanan. Selain air, makanan merupakan salah satu faktor penting bagi tubuh untuk berkegiatan di alam bebas. Bagaimana kita mendapatkannya saat di alam terbuka, dan makanan apa sajakah yang bisa kita konsumsi? Sumber makanan di gunung hutan bisa didapatkan dari tumbuhan dan hewan.
Ciri-ciri tumbuhan yang dapat dimakan adalah tumbuhan yang masih muda, tidak mengandung getah, tidak berbulu, tidak mengandung bau kurang sedap, dan sering dijadikan makanan oleh hewan mamalia. Contoh makanan dari tumbuhan atau buah-buahan yang bisa dimakan antara lain bambu muda atau rebung, cempedak, arbe gunung, dan jamur. Untuk jamur dapat diprediksi beracun apabila dia tumbuh di tempat kotor, sampah busuk, bahkan di kotoran hewan. Umumnya berwarna mencolok seperti merah darah, hitam, dan biru tua. Berbau seperti telur busuk, fisiknya rapuh, dan cepat berubah warna jika dipanaskan atau dimasak. Dan untuk buah-buahan, hindari buah yang lebat daunnya dan buahnya melimpah sampai berserakan. Jika tidak ada hewan mamalia yang memakan, mungkin bisa beracun atau memabukkan. Dalam keadaan darurat atau survival, sumber makanan dari hewan atau binatang bisa didapatkan dengan cara berburu atau bisa dengan membuat jerat. Untuk membuat jerat, pertama, pilih lokasi yang tepat. Sebaiknya dibuat pada jalur yang sering dilalui hewan yang menuju sumber air. Untuk berjaga-jaga, pasanglah perangkap lebih dari satu supaya cepat untuk segera mendapat makanan. Pada dasarnya, semua perjalanan mengandung dan mengundang bahaya, tetapi dengan bahaya tersebut bukan berarti harus diam. Lengkapi diri kita dengan pengetahuan dan perlengkapan. Satu hal lagi, kemauan untuk bertahan hidup. Salam lestari.